Selanjutnya, topik yang keempat yaitu sumber data surveillance. Sebelum kita mengetahui sumber data yang akan digunakan pada sistem surveillance, sebaiknya kita juga perlu tahu nih, mengetahui mengenai penyakit-penyakit yang wajib dilaporkan. Nah, penyakit yang wajib dilaporkan ini di sini dibagi menjadi dua, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular. Di mana penyakit tidak menular itu terdiri dari penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes mellitus, dan juga penyakit metabolik, kanker, penyakit kronis, dan degeneratif, gangguan mental, dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Sementara itu, penyakit menular terdiri dari penyakit PPD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, DBD, malaria, zoonosis, filariasis, tuberkulosis, diare, tifoid, cacingan, kusta, trambusia, HIV/AIDS, hepatitis, penyakit menular seksual, dan pneumonia. Nah, data penyakit yang wajib dilaporkan tersebut bisa kita dapatkan melalui 4 sumber data, di antaranya yaitu statistik vital, surveillance sentinel, register, dan juga survei. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu statistik vital. Data statistik vital disebut juga dengan kejadian vital yang mengacu pada proses pengumpulan data dan penerapan metode statistik dasar pada data tersebut sebagai cara untuk mengidentifikasi fakta-fakta kesehatan yang penerapan metode statistiknya itu vital di dalam suatu masyarakat, populasi, atau wilayah tertentu. Baik itu data morbiditas, mortalitas, pernikahan, perceraian, kelahiran, semuanya itu merupakan data statistik vital. Selain itu, statistik vital ini berguna untuk mengidentifikasi perbedaan status kesehatan dalam suatu kelompok, menilai perbedaan berdasarkan area geografik dan pekerjaan, serta memonitor kematian yang dapat dicegah. Di sini kita ada dua contoh nih, sertifikat kelahiran yang pertama, dan yang kedua ada sertifikat kematian. Untuk sertifikat kelahirannya itu sendiri, kita punya pembanding yaitu di AS. Sertifikat kelahiran ini merupakan tanggung jawab negara. Pun juga di Indonesia, sertifikat kelahiran ini kita dapat mengajukan biasanya ke Disdukcapil. Pencatatannya biasanya berisi tentang tanggal, waktu, dan informasi tambahan lainnya. Lalu yang kedua ada sertifikat kematian, sama juga di AS menjadi tanggung jawab negara. Sementara di Indonesia, sertifikat kematian dapat dilaporkan ke pihak kelurahan ataupun kita mendapatkan suatu dokumen dari RS setempat. Misalnya meninggalnya di suatu RS, di sini kita punya contoh ada dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini berisi berbagai macam data mengenai kematian seseorang. Catat dalam waktu 24 jam dan biasanya berisi tentang penyebab kematian, interval sakit dan kematian, kondisi medis, dan juga lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah surveillance sentinel. Surveillance sentinel adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah yang terbatas untuk mendapatkan sinyal adanya masalah pada suatu populasi atau wilayah yang pentingnya lebih luas. Contoh-contoh tempat sentinel yaitu rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas. Yang ketiga, kita bisa dapatkan data surveillance melalui register. Register ini berbeda dari sumber data surveillance lain, karena informasi dari berbagai sumber dihubungkan untuk setiap individu dari waktu ke waktu. Informasi dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber, termasuk resume singkat penyakit satwa RS, rekam pengobatan, lalu laporan patologi, maupun surat kematian. Nah, register ini bermanfaat untuk memantau penyakit kronik, menjalin informasi dari banyak sumber setiap waktu, mengumpulkan data secara sistematik, mengidentifikasi peluang untuk pemberantasan dan pencegahan penyakit. Lalu untuk tipe-tipe registernya sendiri, ada serial kasus berdasarkan rumah sakit, berdasarkan populasi, maupun registry exposure maupun outcome.
Yang keempat, yaitu survei. Survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Kemudian semua jawaban yang diperoleh dicatat, diolah, dan juga dianalisis. Survei juga bermanfaat untuk menyediakan informasi untuk penilaian surveillance, baik itu dalam bentuk prevalence, kondisi kesehatan, dan juga risiko, memantau perubahan dalam prevalence sepanjang waktu, menilai pengetahuan sikap, dan perilaku. Contoh-contoh survei misalnya survei wawancara kesehatan, yaitu SKRT dan SDKI. Lalu ada survei morbiditas, survei pemeriksaan kesehatan, survei pencatatan kesehatan, survei nasional pertumbuhan keluarga, dan lain-lain. Lalu kita punya salah satu contoh pencatatan dan pelaporan data yang dapat digunakan sebagai sumber data surveillance. Salah satunya adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas atau SP2TP. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini merupakan kegiatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di masyarakat. Dilakukan agar semua data hasil kegiatan puskesmas dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang di atasnya, sesuai kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur sebagai penunjang dalam pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Jenis-jenis pencatatan di puskesmasnya itu ada dua, yaitu ada di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas. Yang mana di dalam gedung itu termasuk tekanan darah, laboratorium, KB, dan juga lain-lain. Menggunakan biasanya itu namanya family folder, kartu indeks penyakit, buku register, dan juga sensus harian. Sedangkan kalau pencatatan yang di luar gedung, itu ada program pelayanan terpadu, kesehatan lingkungan, UKS, dan lain-lain. Biasanya menggunakan kartu register dan kartu murid. Untuk jenis pelaporan, kalau tadi sebelumnya pencatatan, sekarang pelaporan, itu ada tiga, yaitu laporan harian untuk melaporkan KLB penyakit tertentu, laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi, dan laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin program. Nah, untuk yang laporan bulanan ini dibagi jadi 4. Ada LB1 yang berisi tentang data-data kesakitan, lalu LB2 mengenai obat-obatan, LB3 mengenai gizi, KIA, imunisasi, dan P2M, serta LB4 yaitu kegiatan puskesmas. Berikut adalah referensi yang digunakan.